Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tentukan segmen pasarmu. Jadi dalam em, berjualan ikan hias itu kita harus juga bisa menentukan segmen pasarnya. Nah, misalnya segmennya itu mau kemana ya? Apakah mau yang kelas menengah biasa, kelas menengah saja, atau kelas menengah ke atas? Otomatis kalau semakin tinggi kelasnya pasti modalnya juga harus semakin besar. Nah, kalau menurut saya sebaiknya kalau yang modalnya pas-pasan jangan juga kita fokus ke kelas menengah ke bawah. Alasannya apa? Karena kalau kelas menengah ke bawah itu kan ekonominya itu kadang tidak stabil. Nah, jadi mereka lebih memilih untuk membeli nasi daripada membeli kebutuhan tersier seperti ikan hias ini. Kebutuhan pokok itu lebih utama. Nah, fokus kita itu sebaiknya ke kelas menengah saja ya. Artinya ekonomi mereka itu cukup ya, bukan lebih atau kurang tapi cukup. Nah, untuk itu kita juga kenapa kita fokus ke ekonomi kelas menengah saja? Karena di situ biasanya nanti lebih kondisinya itu lebih aman, artinya mereka jarang sekali terguncang oleh gangguan ekonomi. Beda kalau kelas menengah bawah itu misalnya kalau terjadi gangguan ekonomi, misalnya menjadi misalnya ya intinya mereka kesulitan ekonomi, pasti mereka akan eh, tidak akan lagi tidak akan lagi membeli kebutuhan tersier lagi. Beda kalau kelas menengah ke menengah biasa saja ya. Nah, itu jarang sekali mereka eh, terguncang ekonominya. Jadi ekonominya itu rata-rata stabil. Nah, untuk itu tetapi ada kekurangannya juga, yaitu biasanya ikan yang dibeli pun bukan ikan-ikan yang hitungannya itu ikan-ikan yang mahal ya, maksudnya ikan-ikan yang pasarnya untuk kelas menengah atas. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya isi stok ikan-ikan yang memang terjangkau untuk kalangan tersebut. Yang kedua itu juga biasanya tentukan lokasi tempatmu. Misalnya kalau Anda tinggal di kota-kota industri atau yang kota-kota yang ekonominya itu bagus seperti di Jakarta ya, itu kan pusat ekonomi, atau di Surabaya yang Surabaya itu termasuk yang ekonominya bagus juga ya, yang perputaran uang ada di situ. Nah, kita bisa juga menjual ikan-ikan yang harganya sangat mahal atau mahal ya, karena pasti akan terjangkau dan terbeli di sana. Beda kalau di lokasi yang lain, misalnya kita tinggal di pedesaan atau tinggal yang ekonominya mengandalkan dari pertanian, atau misalnya dari kota-kota yang mungkin yang UMR-nya rendah. Nah, kita tidak bisa membeli ikan hias yang atau menjual ikan hias yang harganya mahal ya, karena nanti akan kesulitan untuk menjualnya ke orang-orang tersebut, karena orang-orang kan juga juga tidak terlalu tidak tidak terlalu tertarik untuk membeli itu. Jadi mereka lebih memilih kebutuhan yang lain untuk mencukupi itu, uangnya lebih untuk kebutuhan yang lain ya, untuk sandang, papan, dan pangan itu yang mudah terjangkau, yang pasti harus dibeli maksudnya untuk mereka hidup. Beda kalau ini kan kebutuhan tersier, jadi ketika tidak dibeli pun orang juga tidak akan apa-apa. Nah, kemudian bagaimana strategi saya? Nah, kebetulan saya ini kan tinggal di Jogja. Di Jogja itu kan kebetulan di daerah yang memang banyak kampus, dikelilingi banyak kampus. Jadi tempat saya di sini kan di tengah. Nah, kemudian di sekelilingnya itu kampus-kampus, mungkin ada 10-an atau 20-an kampus-kampus besar ya, sama kecilnya itu. Kalau dihitung mungkin ya 20-an lebih. Karena memang Jogja kan banyak, sekitar 120-an perguruan tinggi ya, dan juga sekolah-sekolahan SMA dan sebagainya. Nah, otomatis kalau namanya masih pelajar itu kan, atau mahasiswa itu kan rata-rata ya, walau tidak semua,
rata-rata itu kan ekonomi mereka kan masih belum mandiri, masih tergantung oleh orang tua mereka ya yang menyupport untuk menghidupi mereka. Nah, oleh karena itu saya mengisi stok di toko saya ini dengan ikan-ikan yang terjangkau untuk kalangan tersebut. Contohnya ikan-ikan aquascape ini, sangat terjangkau untuk mereka. Kemudian selain ikan-ikan aquascape juga sebenarnya bisa juga diisi ikan-ikan yang bisa untuk dipelihara di akuarium yang kecil ya, karena memang biasanya kan mahasiswa atau mahasiswi itu kan tinggal di kos yang tidak bukan rumah ya. Kalau rumah kan bisa ditaruh di teras, di halaman. Nah, kalau di kos kan otomatis akuariumnya itu kan harus ditaruh di dalam kamar. Nah, otomatis biasanya akuariumnya tuh tidak terlalu besar. Paling besar biasanya hanya 80 cm ya. Tapi itu jarang. Biasanya kalau saya lihat itu kalau di kos-kos itu paling hanya 30-an cm, 30-60 cm itu aja. Nah, ikan-ikannya pun biasanya juga bukan ikan-ikan yang bisa size jumbo. Jadi ikan-ikan yang ukurannya itu kecil sama medium. Biasanya mereka membeli ikan mas koki, kemudian ikan-ikan yang bisa digabung. Karena kan biasanya kalau di kos itu kan tidak bisa membawa banyak akuarium, hanya minimal paling ya 2 lah. 2 itu mungkin kepenuhan kamarnya, karena kan fokus mereka kan untuk kuliah. Jadi biasanya itu yang diisi di situ laptop, kemudian tempat lemari, tempat tidur, kemudian kipas atau ada AC juga. Nah, otomatis kan untuk space untuk akuarium itu kan juga tidak bisa banyak. Nah, biasanya hanya 1 atau 2 akuarium saja. Nah, kemudian itu biasanya saya akali dengan membeli ikan-ikan yang bisa digabung, yang karakternya pendamai. Seperti ini kan ada macam-macam ikan. Nah, ini kan ikan-ikan ini bisa digabung semua. Jadi biasanya kalau orang kos itu kan mereka kan bosan ya, misalnya aduh kok ikannya ini aja, nah pingin beli lagi. Nah, masalahnya kan kadang mereka tidak bisa beli karena ikannya galak atau ikannya itu tidak bisa dicampur. Nah, oleh karena itu saya kasih solusi dengan memberi atau menjual ikan-ikan yang bisa dicampur seperti ini. Jadi itu menjadi solusi alternatif, karena mereka kan tentunya tidak bisa menambah akuarium, yang bisa dilakukan hanya menambah ikan saja. Nah, kemudian selain itu juga sebaiknya kita jual juga ikan-ikan yang memiliki daya tahan yang mudah ya, karena biasanya nanti kalau ditinggal PPL atau ditinggal KKN itu kan bisa berhari-hari. Nah, otomatis kan nanti pulang-pulang ikannya bisa mati atau tidak terawat. Jadi sebaiknya kita isi ikan yang daya tahannya kuat. Begitu juga biasanya nanti kalau mulai akhir semester, akhir kuliah maksudnya, kan sibuk ngerjain skripsi, otomatis ikan-ikan ini kan terbengkalai. Jadi sebaiknya kita isi stok dengan ikan-ikan yang mudah untuk mereka rawat, agar nanti bisa menjadi hiburan mereka ketika mereka bosan dengan jenuh dengan tugas kuliahnya, itu bisa menghibur dirinya dengan menonton ikan hias di akuariumnya ini yang mudah hidup ini. Karena tidak hiburannya itu tidak bisa juga dilakukan di kamar kos juga. Jadi kan kalau misalnya pas tanggal tua belum dapat uang saku dari orang tua, kan biasanya mereka kan tidak bisa keluaran kemana-mana, jadi otomatis cuma diem di kamar. Nah, hiburannya ya nonton ikan tersebut. Jadi ini hanya target segmen pasar saya yaitu. Nah, kemudian juga tidak kaku ke itu saja, tetapi juga fokus ke online juga, karena online lebih luas ya, daya jangkaunya atau daya segmennya tuh lebih luas.
Jadi intinya itu ketika membuka usaha itu tentukan saja segmen pasarmu itu, mau segmen pasar yang kelas apa, kemudian yang kalau di kotanya tinggalnya di mana itu kita bisa juga menentukan. Misalnya kita tinggal di daerah kota industri atau kota yang ekonominya maju, nah tentunya beda dengan ikan yang jualan ikan di misalnya di daerah yang masih pedesaan atau yang masih ekonominya pas-pasan atau yang UMR-nya rendah sama UMR-nya tinggi, kan tentunya beda selera atau stok ikan yang kita harus kita isi. Jadi intinya itu. Dan juga harga ikan juga beda ya. Kalau di sini tentunya beda pasti kalau di tempat lain yang misalnya ekonominya maju juga. Jadi seperti itu, hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, jadi mungkin banyak salahnya, jadi bisa dibetulkan atau dikritik atau diralat ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.